맞다니까. 지우라고, 지우. Gamin yang merasa terkejut melihat ada kelas khusus murid perempuan, ia pun merasa gugup dan akhirnya langsung keluar dari kelas Jiwoo. Lalu saat berbicara dengan Sehyun di luar kelas Jiwoo, Gamin mendapatkan informasi baru. Ternyata Jiwoo adalah saudara kembar Hyunwoo, dan mereka hidup sebagai yatim piatu. 지우는 쌍둥이. Gamin kemudian terus mengamati Jiwoo dari luar kelas agar ia bisa mengetahui tingkah laku siswi tersebut. Di waktu bersamaan, Jiwoo dibully oleh siswi pentolan di kelasnya yang bernama Mihae. 했어? 안 했어? Rupanya perundungan ini terjadi karena Jiwoo tidak mau melaksanakan perintah Mihae. Sebagai hukumannya, Mihae akhirnya berencana untuk merusak catatan ujian tengah semester milik Jiwoo. Dan Gamin yang mengetahui hal tersebut pun langsung muncul dan menggagalkan aksi Mihae. 잘 짰는데? 너 뭐냐고. Gamin lalu terkesan oleh catatan Jiwoo karena ia menulisnya dengan sangat teliti. 더 형광펜으로 표시하는구나. Hal ini pun akhirnya memotivasi Gamin untuk merekrut Jiwoo sebagai anggota kelompok belajarnya. Selang beberapa detik, seorang siswa kelas 11 bernama Gyujin muncul untuk menertibkan keadaan. Di hadapan murid-murid termasuk Gamin, Gyujin mengklaim bahwa dirinya adalah pacar Jiwoo, meskipun Jiwoo sama sekali tak menanggapinya. Tak lama setelahnya, Sehyun langsung mengajak Gamin untuk keluar dari kelas Jiwoo, seolah-olah ia takut berurusan dengan Gyujin. Saat mereka berdua sudah pergi, Gyujin mulai menindas Jiwoo. Di momen ini, Jiwoo sebenarnya sangat ingin melawan, namun karena suatu alasan, Jiwoo pun memilih tunduk. 그냥 때려. Lantas, saat Gyujin akan memukul tangan Jiwoo, Gamin kembali muncul untuk menghentikan aksi Gyujin. Ia pun marah dengan aksi Gamin, dan Gyujin sebenarnya hendak membanting Gamin untuk memberinya pelajaran. Namun Gyujin terpaksa membatalkan niatnya karena ia tiba-tiba diminta untuk menemui OSIS. Setelah itu, Sehyun meminta Gamin untuk jangan macam-macam dengan Gyujin. Alasannya, Gyujin selama ini menjadi anggota OSIS yang berpengaruh. Mengejutkannya, pihak sekolah mengizinkan OSIS melakukan kekerasan untuk menertibkan murid-murid yang berandal. Tak lama kemudian, teman kelas Jiwoo yang bernama Hyewon datang menemui Gamin. Ternyata Hyewon merasa sangat berhutang budi kepada Jiwoo, karena berkat bantuan Jiwoo, kini Hyewon tidak pernah dibully lagi. Hyewon lalu membuka rahasia soal Hyunwoo, saudara kembar Jiwoo yang selama ini menjadi teman sekelas Gamin. Jadi pada suatu malam, ada orang misterius yang menjamret uang Hyunwoo saat ia sedang mengantar sesuatu. Demi menutupi kerugiannya, Hyunwoo akhirnya meminjam uang kepada Gyujin. Namun Gyujin hanya mau meminjamkannya dengan syarat Hyunwoo mau melakukan aksi perampokan sambil direkam oleh Gyujin. Hyunwoo akhirnya terpaksa memenuhi syarat itu karena ia sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, rupanya bukti video perampokan Hyunwoo itulah yang menjadi alat Gyujin untuk mengendalikan Jiwoo. Jika tidak, Gyujin akan menyebarkan video tersebut kalau Jiwoo berani melawannya. Karena video itulah, Jiwoo pun harus terpaksa tunduk kepada Gyujin. Usai menceritakan hal itu, Hyewon meminta Gamin untuk mau menyelapkan video Hyunwoo dan menjadikan Jiwoo sebagai anggota kelompok belajarnya. 나 대신 지우랑 함께 공부해줘. Setelah itu, Gyujin menggunakan komputer di ruang OSIS untuk bersiap menyebarkan video Hyunwoo. 그리고 생각을 좀 해봐, 이 새끼야. Ternyata, Gyujin akan mengupload video Hyunwoo ke dunia maya agar Hyunwoo dijebloskan ke dalam penjara. Dengan begitu, Gyujin akan lebih mudah untuk mendekati Jiwoo. Sambil menyiapkan video, Gyujin juga mengisyaratkan bahwa ia berteman baik dengan Pihan. 지돈이지. Di waktu bersamaan, Gamin ternyata berada di dalam loker ruang OSIS sejak tadi untuk mengawasi Gyujin. Saat mengetahui rencana jahat Gyujin, Gamin akhirnya langsung keluar dan berusaha merebut flash disk yang berisi video perampokan Hyunwoo. Lantas, dalam prosesnya, Gamin berhasil membereskan perlawanan dari anggota Gyujin. Gamin juga harus melawan Gyujin yang ternyata juga menguasai ilmu bela diri. Namun pada akhirnya, Gamin berhasil menundukkan Gyujin karena ia memiliki keahlian bertarung yang lebih baik.
Usai mendapatkan flash disk, Gamin dikeroyok oleh beberapa anggota Gyujin hingga ia pun akhirnya kewalahan. Gyujin lalu memanfaatkan situasi ini untuk memulai proses upload video. Di waktu yang sama, Sehyin memberitahu Jiwoo soal kondisi Gamin dan misinya untuk menolong Jiwoo. Jiwoo yang ingin membalas kebaikan Gamin akhirnya bersiap melawan beberapa anggota Gyujin yang sedang mengeroyok Gamin. Namun tak lama berselang, Jiwoo terkejut melihat Gamin melarikan diri sambil membawa CPU komputer dari ruang OSIS. Aksi Gamin ini pun akhirnya membuat proses upload video Hyunwoo menjadi gagal. Saat langkah Gamin terhenti, giliran Sehyin yang membawa CPU menuju atap gedung sekolah. Sesampai di tujuan, Sehyin menjatuhkan CPU dari atap gedung sekolah hingga perangkat itu pun akhirnya hancur. Tak lama kemudian, Jiwoo akhirnya muncul. Karena proses upload video Hyunwoo sudah digagalkan, Jiwoo kini berani melawan Gyujin. Tak butuh waktu lama, Jiwoo berhasil menumbangkan Gyujin dengan kemampuan bertarungnya. Kemudian Hyewon pun berhasil mengamankan flash disk usai menghentikan perlawanan tersebut. Dengan demikian, masalah video Hyunwoo akhirnya berhasil diatasi. Sementara itu, Lee berhasil mendapatkan kesempatan untuk menemui Pihan. Lantas, dalam percakapan mereka, Lee mengungkit fakta bahwa Pihan mendalangi serangan Hyunwoo terhadap Lee pada tempo hari. Lee akhirnya memerintahkan Pihan untuk berhenti memperalat Hyunwoo agar Hyunwoo bisa terbebas dari masalah. Namun Pihan menolak karena ia merasa anak dengan masa depan suram seperti Hyunwoo pantas diperalat. Terlebih lagi, Pihan sangat menentang upaya Lee dalam membentuk kelompok belajar bersama Gamin. Pihan bersikap demikian karena ia sangat kesal jika ada guru yang berusaha membawa perubahan positif di sekolah tersebut. Tak lama setelahnya, murid kelas Hyunwoo yang hari itu sedang bolos tiba-tiba datang ke sekolah. Lantas dalam situasi ini, Hyunwoo teringat pertemuan terakhirnya dengan Pihan. Di dalam pertemuan itu juga, Pihan memberitahu bahwa orang misterius yang menjamret uang Hyunwoo adalah Gyujin. Mengejutkannya lagi, uang yang dipinjamkan Gyujin kepada Hyunwoo sebenarnya adalah uang Hyunwoo yang sebelumnya berhasil dijamret oleh Gyujin. Pihan akhirnya memberikan pisau kepada Hyunwoo untuk ia bisa menyerang Gyujin untuk balas dendam. Setelahnya, Hyunwoo berusaha menikam Gyujin saat ia sedang lengah. Namun tusukan Hyunwoo justru mengenai perut Lee yang hendak melindungi Gyujin. Beberapa waktu kemudian, Gamin dan yang lainnya menjenguk Lee yang telah menjalani operasi untuk mengobati luka tusukan. Beruntungnya, kondisi Lee kini sudah stabil, dan ia hanya perlu dirawat selama 2 minggu. Lantas, di tengah momen ini, Hyunwoo memutuskan untuk bergabung dengan kelompok belajar Gamin. Di sisi lain, Jiwoo juga mengambil keputusan yang sama, karena terinspirasi oleh perjuangan Gamin dalam membentuk kelompok belajar. Hari demi hari pun terus berlalu. Lalu saat berkumpul dengan kelompok belajarnya, Gamin mendapatkan informasi bahwa Hyunwoo sedang diperiksa polisi, sedangkan Pihan telah ditangkap. Tak lama setelahnya, ada murid yang berusaha menyerang Gamin. Ternyata pelakunya adalah murid terkuat di kelas 11 yang bernama Taeho. Dari sini, Sehyin memberitahu bahwa Gamin diincar Taeho karena melanggar aturan penting. Ternyata aturan itu adalah larangan duel antar murid yang berbeda tingkat kelas. Dengan kata lain, adik kelas dilarang bertarung melawan kakak kelas, dan begitupun sebaliknya. Nah, rupanya pelanggaran ini terjadi saat Gamin melawan Yujin. Taeho pun semakin marah karena Gamin berhasil mengalahkan Yujin. Guna memberi Gamin pelajaran, Taeho menyobek formulir pendaftaran kelompok belajar Gamin yang hendak dikumpulkan seorang murid bernama Jun. Gamin pun marah melihat kejadian ini, akhirnya melakukan aksi ekstrim yang berhasil membuat Taeho jatuh pingsan. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan profil Jun. Ternyata Jun adalah murid yang suka berkelahi, namun sayangnya Jun selalu menjadi bulan-bulanan karena kemampuan bertarung yang lemah. Demi mengasah kekuatannya, Jun akhirnya memutuskan untuk masuk ke SMK Yusong. Lantas, sejak bersekolah di sana, Jun sering melakukan pertarungan. Perlahan tapi pasti, kemampuan bertarung Jun terus meningkat. Dari perkembangan itu, ranking Jun yang tadinya berada di kisaran 100, akhirnya terus melesat hingga mencapai ranking 17. Namun setelahnya, ranking Jun tidak pernah naik, padahal impian Jun adalah menjadi murid terkuat nomor 1 di SMK Yusong. Usai mengetahui kekuatan Gamin, Jun ingin mendaftar sebagai anggota kelompok belajar Gamin, agar nantinya ia bisa mendapatkan bantuan Gamin untuk menaikkan rankingnya.
한 번 더 시도. Kembali ke masa sekarang. Gamin menolak Jun untuk menjadi anggota kelompok belajarnya setelah ia menyadari tujuan utama Jun bukanlah belajar. Karena Jun masih bersikeras dan menunjukkan tekad belajar, Gamin akhirnya mau memberikan kesempatan kedua. Dari situ, Gamin memberikan soal matematika dasar kepada Jun yang harus diselesaikan saat Gamin kembali menemuinya nanti. Jika Jun bisa mendapatkan nilai yang memenuhi syarat, maka Gamin pun akan menerima Jun sebagai anggota kelompoknya. Lantas, saat Gamin sudah pergi, Jun yang sedang sendirian tiba-tiba ditemui seorang pria dewasa bernama Jang U. Ternyata, Jang U datang untuk mencari Gamin karena ia akan memberinya sebuah ujian. Merasa ujian ini berhubungan dengan pertarungan, Jun akhirnya berpura-pura menjadi Gamin agar ia bisa mengikuti ujian itu. Pada malam harinya, Jang U membawa Jun ke lokasi ujian. Di tengah persiapan, Jang U mengungkapkan bahwa ia adalah anggota geng Yenbak yang bertugas sebagai perekrut. Fakta penting lainnya, geng yang terkenal kejam ini dipimpin oleh ayah Pihan. Usai memperkenalkan diri, Jang U akhirnya memberitahu bahwa ujian ini sebenarnya cukup sederhana. Alasannya, Jun hanya perlu mengambil kunci di kap mobil yang terparkir di garasi. Nah, yang menjadi tantangan, Jun harus menghadapi 3 anggota cadangan geng Yenbak yang akan menghadangnya. Jika nanti Jun lulus ujian, maka ia akan menjadi anggota cadangan geng Yenbak dan memperoleh fasilitas yang dijanjikan. Demi menjadi orang yang lebih kuat, Jun akhirnya menerima ujian ini. Setelah itu, Jun tak mampu menghadapi 3 lawannya, sehingga ia pun akhirnya kalah dalam kondisi babak belur. Melihat kejadian ini, Jang U akhirnya bisa menyadari bahwa Jun berpura-pura menjadi Gamin. Ternyata, Jang U bisa mengendus kebohongan Jun karena sebelumnya ia sudah diberitahu kalau Gamin adalah anak terkuat di kelasnya. Jang U lalu akan menghajar Jun karena sudah berani menipunya. Lantas, sebelum aksi ini terjadi, Gamin bersama Jiwoo dan Gonyop datang ke lokasi untuk menyelamatkan Jun. Nah, ternyata Gamin bisa mengetahui lokasi Jun berkat informasi dari Gonyop. Usai menyatakan Jun diterima sebagai anggota kelompoknya, Gamin langsung menghadapi 3 orang yang sebelumnya dilawan oleh Jun. Dalam prosesnya, Gamin dibantu Jiwoo dan Gonyop agar mereka bisa cepat menyelamatkan Jun. Selesai mengalahkan 3 orang tadi, Gamin akhirnya harus menghadapi Jang U. Sebelum bertarung, Gamin pun tak mempermasalahkan aksi Jun yang berpura-pura menjadi dirinya, karena tujuan utama Gamin adalah untuk menolong Jun. Setelah itu, Gamin tidak bisa memberikan perlawanan berarti karena ternyata Jang U jauh lebih kuat daripada dirinya. Karena sudah terpojok, Gamin terpaksa memilih teknik berbahaya yang dilarang oleh pamannya. Begitu menggunakan teknik itu, Gamin langsung bisa mendominasi pertarungan. Dan alhasil, Gamin pun berhasil mengalahkan Jang U tanpa menerima serangan balasan sedikitpun. Tak lama kemudian, Gamin dan Jun berhasil menghindari mobil dari garasi yang akan menabrak mereka. Ternyata, sejak tadi, mobil itu dinaiki oleh anggota geng Yenbak sebagai antisipasi jika Jang U kalah. Saat berbicara dengan anggota geng itu, Gamin menolak tawaran menjadi manajer anggota cadangan geng Yenbak karena ia hanya ingin fokus bersekolah. Anggota geng itu pun akhirnya melarikan diri usai dikejar oleh Gonyop. Dalam waktu berdekatan, seorang detektif kepolisian bernama Taiman datang ke lokasi atas laporan Sehyun. Usai menangkap Jang U dan anggota geng lainnya, Taiman memaafkan aksi kekerasan kelompok Gamin karena mereka melakukannya untuk tujuan baik. Taiman juga memastikan kondisi Gonyop sudah aman. Di akhir pernyataannya, Taiman memberitahu bahwa penegakan hukum di kota itu sedang bermasalah. Karena hal inilah, Pihan bisa bebas setelah ia ditangkap oleh polisi. Berhubung waktu itu sudah jam 10 malam, Gamin akhirnya buru-buru untuk pulang. Lantas, di tengah perjalanannya, Gamin menghubungi ibunya dan meminta maaf karena pulang melebihi jam 10 malam. Dan betapa mengejutkannya, orang yang dipanggil ibu oleh Gamin adalah Lee. Melihat sikap Gamin selama ini, ada kemungkinan ia sengaja merahasiakan status Lee sebagai ibunya. Di akhir komunikasi mereka, Gamin mengucapkan selamat kepada Lee karena usahanya untuk membawa perubahan positif di SMK Yusung mulai membuahkan hasil. Beberapa waktu kemudian, Gamin berangkat ke sekolah bersama kelompok belajarnya yang mulai sekarang dinamai study group. Lantas, saat akan memasuki area sekolah, study group dihadang oleh Gyujin karena menurutnya mereka mengenakan seragam yang tidak sesuai dengan aturan. Di tengah situasi ini, Lee yang sudah kembali mengajar akhirnya meluruskan kesalahpahaman Gyujin.
Berkat bantuan Lee, study group akhirnya bisa memasuki area sekolah. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Lee membawa kabar baik untuk study group. Karena jumlah anggotanya sudah 5 orang, pembentukan study group akhirnya diizinkan oleh wakil kepala sekolah. 들어서 공부하는 학생들을 만나가지고 Beberapa hari kemudian, Lee dan study group bertemu dengan pria bernama Park. Dan ternyata, Park adalah senior Lee semasa berkuliah dan sekarang Park menjadi guru di SMA Manil. Sambil menunggu kedatangan Gamin, Lee meminta study group untuk mengabari Gamin bahwa mereka akan mengunjungi SMA Manil. Sesampainya di tujuan, study group baru mengetahui bahwa SMA Manil adalah sekolah bergengsi yang sebagian besar muridnya berhasil masuk universitas yang ternama. Ini artinya, SMA Manil dipenuhi oleh anak-anak pintar bertolak belakang dengan SMK Yusung. Menjawab pertanyaan study group, Lee akhirnya mengungkapkan bahwa mereka akan dipertemukan dengan kelompok belajar di Dekan Park. Memasuki sesi perkenalan, Sehyun dan Hewon kagum melihat kemewahan fasilitas belajar kelompok Jaehee. Sedangkan Jiwoo dan Jun meyakini kelompok Jaehee diam-diam sedang memandang rendah study group, karena mereka sudah mengetahui latar belakang SMK Yusung. Tak lama kemudian, Gamin tiba di area perbatasan SMA Manil dan SMA Manik. Nah, sialnya, Gamin tak menyadari Jiwoo keliru mengetik pesannya, sehingga artinya Gamin memasuki SMA yang salah. 여기가 맞겠지. Dan itulah keseluruhan alur cerita study group dari episode 3-4. Terima kasih banyak yang sudah menonton alur cerita kali ini, dan bagi kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, pantengin channel ini terus ya, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.